Ini sekarang ini menjelaskan tentang keutamaan tahajud. Ada apa di dalam tahajud? Oh, ternyata luar biasa. Keistimewaan di dalam sholat tahajud. Semua ibadah masing-masing punya keistimewaan masing-masing. Di antaranya di sini akan menjelaskan tentang keistimewaan sholat tahajud. Apa sholat tahajud itu? Sholat setelah tidur. Sholat malam setelah tidur. Itu namanya sholat tahajud. Di dalam kitab Kifayatul Adqiya halaman 99. Ai idza staiqadta minan naumi fi lailatin fasalli salatan nafilah walau raq'atan. Jika engkau sudah bangun dari tidur pada malam hari, maka salatlah salat sunat. Meskipun hanya 1 rakaat. Meskipun hanya 1 rakaat. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, adab-adaban ketika kita bangun tidur, ucapkan dahulu doanya. Jangan lupa doa ketika bangun tidur. Ya, yang belum hafal mungkin ditulis. Ditulis, ya, difotokopi, ditaruh di dekat kita ketika kita tidur. Begitu kita bangun, ambil, baca. Itu usahakan. Atau ditempelkan di tembok tulisannya. Ya, jadi kita bangun langsung kita ketemu dengan bacaan doa ketika bangun tidur. Yang pertama, usahakan kita bangun tidurnya sebelum masuk waktu subuh. Usahakan ya minimal ya setengah jam lah ya. Setengah jam sebelum masuk waktu subuh sudah bangun. Kemudian begitu kita bangun, kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, lisan kita, hati kita bergerak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berterima kasih kepada Allah diberi nikmat bisa tidur. Karena kalau nggak bisa tidur, ini rusak nih. Badan kita rusak kalau kita nggak istirahat. Badan ini membutuhkan istirahat. Nah, kita alhamdulillah ya oleh Allah diberikan nikmat tidur, bahkan tidur wae deh. Jeung tibra wae deh. Ya. Ini nikmat dari Allah. Ada orang yang nggak bisa tidur, ada orang kaya raya nggak bisa tidur di rumahnya. Sampai tidurnya harus di mobil. Mobilnya pun tidak bisa berhenti, harus muter-muter. 2 jam muter-muter Bandung baru tidur. Orang kudu muter-muter heula teu? Henteu Teu muter-muter ge geus tibra, komo muter-muter. Ini nikmat dari Allah, kita syukuri. Usahakan yang ketika kita bangun tidur, yang awal kita ucapkan zikrullah, berdoa kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kemudian setelahnya kita berdoa, lalu kita mengambil wudhu. Lalu wudhu, ya, sudah wudhu, lalu sembahyang, sholat sunat bagi yang tidak punya qadha. Yang punya qadha langsung qadha saja. Sholli fardhu subhi rakaataini qadhaan, sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin qadhaan, gitu aja. Kalau yang punya qadha, yang enggak punya qadha sholli sunnatat tahajud rakaataini. 3 itu ya, usahakan. Nanti efek daripada jika kita melaksanakan sunnah Nabi di dalam kita bangun tidur, pagi-paginya itu hati kita menjadi bersih dan semangat di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Ya, tidak malas, hilang rasa malas itu hilang semua. Ini berkah melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Syibra Malizi faraqatan fi jawfil laili kanzun min kunuzil bir. Maka bahwa 2 rakaat pada tengah-tengah malam adalah simpenan dari simpenan-simpenan kebaikan. Kita ini membutuhkan simpanan. Yang mana simpanan tersebut akan menjadi kegembiraan hati kita ketika kita membutuhkan. Ya, ketika kita kepepet, ternyata ada simpanan. Kita tenang. Urang boga simpanan dina ATM, tong loba ting 1 miliar, kan reug-reug. Samiliar lah we nya batur mah papanasan hujanan ya masih lah we nya tibra wae boga simpenan. Nah, kita simpenan untuk hari akhirat. Apa simpenannya? Salat tahajud.
Itu simpanan nanti. Akan terasa bermanfaatnya ketika nanti di akhirat. Ketika teman kita tidak bisa membela kita, anak kita tidak bisa membela kita, istri kita tidak bisa membela kita, orang tua kita tidak bisa membela kita, harta kita tidak bisa membela kita, ada sholat tahajud tersebut akan membela kita. Oleh karenanya perbanyak sholat tahajudnya. Ya minimal 2 rakaat lah ya. Usahakan istiqomahkan. Fastakthir min kunuzika liyaumi hajatika. Maka perbanyaklah dari simpenan-simpenanmu untuk hari kebutuhanmu. Itu nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kita sangat membutuhkan simpanan. Ya. Yang mana saat itu anak belum tentu bisa menolong orang tuanya. Suami belum tentu bisa menolong istrinya. Belum tentu. Tapi ada amalan yang akan menolong kita saat itu. Yaitu sholat sunnat tahajud. Yaumin la qariba yanfauka wala nasirin yansuruka. Yaitu hari yang tidak ada kerabat yang la qaribun yanfauka. Tidak ada kerabat yang bermanfaat bagimu. Dan tidak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong kepadamu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Abi Dzarrin kepada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nabi berkata kepada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sabda beliau, "Lau aradta safaran a'dadta lahu 'uddatan." Wahai Abu Dzar, jika kamu bermaksud untuk bepergian, apakah kamu siapkan persiapan bekal untuk bepergian kamu? Qala na'am. Kata Sayyidina Abu Dzar, tentu wahai Rasulullah. Kalau kamu mau bepergian, apakah kamu membawa bekal, menyiapkan bekal? Tentu saja ya Rasulullah. Qala fa kaifa safaru tariqil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Abu Dzar, bagaimana dengan perjalanan menuju hari kiamat?" Ya, kita saja di dunia ya, itu bepergian kemana-mana pasti membutuhkan bekal. Bagaimana perjalanan menuju yaumil qiyamah. Ala unabbiuka ya Abu Dzar bima yanfa'uka dzalikal yaum. Ini asalnya kepada siapa? Kepada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Asalnya Rasul mengatakan, "Wahai Abu Dzar, apakah tidak aku beritahu kepadamu tentang sesuatu yang berguna untukmu pada hari tersebut, hari kiamat? Inginkah engkau diberitahu oleh aku ada sesuatu yang berguna pada hari kiamat?" Kapan berguna? Pada hari kiamat. Sangat berguna, sangat bermanfaat. Ya, pada hari kiamat kamu akan mendapatkan kemanfaatan tersebut. Qala bala bi abi anta wa ummi. Tentu wahai Rasulullah, aku ingin tahu apa sih yang berguna untukku ketika kelak di hari kiamat. Qala bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sum yauman syadidal har liyaumin nusyur." Puasalah kamu wahai Abu Dzar yauman akan hari, pada hari ya, pada satu hari syadidal har yang sangat panas. Liyaumin nusyur untuk menghadapi hari digelarkannya manusia makhluk. Ya, puasa kamu. Pada musim panas, pada hari-hari sedang panas kamu puasa. Itu akan menolongmu puasa tersebut ketika kamu nanti pada hari dibangkitkan, pada hari digelarkan. Puasa tersebut akan menolongmu, akan membelamu ketika kamu nanti di yaumin nusyur. Nah itu. Yang pertama itu. Yang kedua, wasalli rak'ataini fi dzulmatil lail liwahsyatil qubur. Dan salatlah kamu hai Abu Dzar 2 rakaat. Nabi mengatakan 2 rakaat. Bukan artinya kalau lebih dari 2 rakaat tidak boleh, bukan. Ya minimal 2 rakaat. Salatlah kamu 2 rakaat pada tengah malam. Pada kegelapan malam, ya. Pada kegelapan liwahsyatil kubur, untuk menghadapi wahsyah kakeung di alam kubur. Untuk menghadapi rasa takut, ya, menghadapi alam kubur agar kamu selamat di alam kubur. Kamu sholat 2 rakaat pada tengah-tengah gelapnya malam. Tuh gitu cenah. Mun urang hayang salamat ke di alam kubur, tina poekna alam kubur, tina bahayana alam kubur, singkersa sholat tahajud. Ya, ternyata sholat tahajud akan menolong kita, akan membantu kita,
akan membahagiakan kita, ya, ketika kita ada di alam kubur dengan sholat tahajud. Wa hajja hajjatan li adhaimil umur, dan melaksanakan hajilah engkau dengan satu kali haji untuk menghadapi urusan-urusan yang sangat besar. Apalagi nanti di akhirat urusan-urusannya sangat besar, sangat dahsyat. Nah, laksanakan ibadah haji. Kemudian wa tasaddaq bi shadaqatin ala miskinin, bersedekahlah engkau dengan satu sedekah kepada orang miskin. Kalau engkau ingin menghadapi segala urusan yang besar agar terselesaikan, agar ada solusi, maka sedekah. Dengan sedekah tersebut, urusan-urusanmu yang besar ini akan Allah berikan jalan keluarnya. Menghadapi urusan-urusan masalah-masalah besar, hadapi dengan sedekah. Tuh gitu, bukan masalah lain kopet. Ya masih kopet tuh suka mah. Mun urang boga masalah naon-naon singket wae sedekah. Hah? Ya, itu kata Rasulullah SAW. Wa hajja hajjat adzaimil umur wa tasaddaq bi shadaqatin ala miskinin. Kita menghadapi segala urusan yang pelik, yang berat, ya, urusannya ini besar, agar ada jalan solusi yang terbaik, maka sedekah. Hadapi urusan tersebut dengan rajin sedekah. Nanti oleh Allah ditolong. Dengan sedekah tersebut, urusan kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Dengan berkah sedekah tersebut, urusan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sedekah. Tuh, sigarato sedekah teh. Nu baroga masalah, boga masalah ya rumah tangga, kita sedekah. Insyaallah kayak Gusti Allah diselesaikan. Ya, ku berkah sedekah. Boga masalah jeung naon-naon, jeung dulur, jeung baraya, naon wae pokona mah. Naon wae masalah. Kita punya masalah besar, urusan besar ini, masalah sulit untuk menyelesaikannya, maka selesaikan itu masalah dengan memperbanyak sedekah. Nanti Allah akan tolong kita, ya, dengan berkah sedekah tersebut, masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Tah geus aya tah, ya, jampena hayang beres roes teh, yang harapan urusan-urusan nu gede. Au kalimati haqqin taguluha, atau sedekahlah engkau dengan ucapan yang benar yang engkau mengucapkannya. Au kalimati syarrin taskutu anha, atau ucapan yang tidak baik engkau diam dari itu ucapan. Lamun teu bisa sedekah, ucapkeun anu benar. Lamun teu bisa ucapkeun anu benar, jempet dina ngomongkeun nu teu benar. Gitu. Nah, itu cara menghadapi masalah-masalah yang besar. Kita di dunia ini pasti punya masalah masing-masing. Ada yang masalah dengan istri, ada yang masalah dengan suami, ada yang masalah dengan anak, ada yang masalah dengan saudara, macam-macam. Enggak lagi di alam dunia. Ya, namanya di alam dunia. Hayang teu boga masalah mah ke di sawarga. Ya abdi mah boga masalah ke di sawarga atuh. Nah, di dunia mah urut tempatna. Dunia darul bala darum tinahin. Dunia ini tempat ujian. Ya, diuji dengan masalah, diuji dengan kesabaran. Itu. Hayang teu aya ujian mah ke di sawarga. Nah, eta mah salilana ngeunah, salilana senang ke di sawarga. Tapi bagi orang-orang yang rajin sedekah, dia punya masalah, Allah akan berikan jalan keluarnya, ya, dari masalah tersebut. Sok sedekah ku sedekah. Yang harupan masalah mah ku sedekah, insyaallah akan terselesaikan masalah kita dengan sedekah. Namun orang hayang teu keung di alam kubur, salat tahajud. Jelema nu salat tahajud insyaallah moal keung di alam kuburna. Hayang keung di alam kubur, dan makanya sorangan, lain duaan lain. Pamajikan teu ngilu, salaki teu ngilu, anak teu ngilu, moal ngilu kabeh sorangan kita sendiri di alam kubur. Keung atuh, keung. Masyaallah, poe. Ya, ketika kita sholat tahajud, di alam kuburnya akan hilang rasa apa? Kakeung. Naon kakeung teh Indonesia? Rasa ketakutan. Ya, gelisah apa tidak, semua dihilangkan oleh Allah berkah sholat tahajud. Itu sing daek tahajud. Ari hamung keung ke di alam kubur teh. Urang kalau kita ingin di alam kuburnya dilapangkan, diterangkan, ya, tidak menemukan sesuatu yang menakutkan, maka sembahyang tahajud. Jangan tertinggal. Kata Nabi, walau rakaat ini. Ya. Kata Nabi bagaimana? Wasalli rakaat ini. Nabi enggak merintah wasalli mi'ata rakaat teu. Da apaleun urang kedua. 2 rakaat ge setara. Kabeurakan wae tahajud teh.
Udah teh adan deui. Apaleun Kanjeng Rasul mah apaleun nya ka umat akhir zaman ke kelas urang ke kelas urang jelema hengker. Ya, orang yang malas yang lemah. Semangatnya ibadah itu lemah kita ini. Namun semangat karena dunia itu lemah eta mah ya. 8 jam kurang kene. Saya karena dunia mah. Karena ibadah mah 2 rakaat ripuh. Nah, untungnya cek Rasul teh wasolli rakaataini. Salatlah engkau 2 rakaat fi dzulmatil lail pada gelapnya malam. Hudang nyaring ti peuting teh. Poekna peuting teh nyaring. Itu. Laksanakeun salat 2 rakaat. Untuk apa? Engkau sembahyang liwahsyatil kubur, untuk menghadapi ya wahsyah ke apa kakeung ya perkara-perkara yang menakutkan, menghadapi perkara-perkara yang menakutkan di alam kubur. Ke datang salat nu rek ngahibur urang, datang salat tahajud nu ngajaga urang, datang salat tahajud nu nyaangan urang. Tuh ku salat tahajud ya kada tong taringaleun nya geus ngaraji pasti kena tinggalun tahajud kumaha ieu teh ya sok amalkeun diajar sanaos 2 rakaat. Hartas jangan tertinggal tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Jangan tertinggal, usahakan ya. Jadi kita ini harus beda. Kita sudah mengaji sebab belum yang mengaji harus beda. Mau nutara tahajud teh jelema tara ngaji, tara tahajud meujeuh. Teu apal bisa teu apal gitu. Tapi ya orang geus apal, sudah tahu, masih kita tidak meninggalkan tahajud. Nah, ini rugi kita ini ya. Jangan sampai seperti itu. Amalkan oleh kita. Jadi di antara wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian wal mana anna rak'ataini min salatika fil lail kanzun min kunuzil birri fi daril khuldi al jannah. Ya, sesungguhnya 2 rakaat dari salatmu pada waktu malam adalah simpanan dari simpanan-simpanan kebaikan di surganya Allah. Fastakthir hina idin min hadhihi kunudi faqah. Maka perbanyaklah saat itu hina idin saat ini min hadhil kunuz dari ini simpanan ya yaitu salat tahajud. Perbanyak tahajudnya. Baru bisa Buya baru bisa mampu 2 rakaat enggak apa-apa. Nanti tambah lagi. Sudah 1 tahun naik. Bila kudu naik-naik. Usaha tahun tuh naik-naik. Naikkeun 4 rakaat. 1 tahun deui naik deui 6 rakaat. Pan duit ge hayang naik lain. Pan gaji deui hayang naik. Geura koe salat hayang naik. Taikeun sakedik-sakedik. Tati alaika yaumal qiyamah yang datang itu kebutuhan kepadamu pada hari kiamat. Wal halu annahu la nasiba hunak wala dzawila yanfa'anika hunak. Pada saat hari kiamat, saudara teman kita belum tentu berguna untuk kita. Istri kita belum tentu bisa menolong kita. Ya. Kerabat kita belum tentu bisa menolong kita hari kiamat, belum tentu. Ya Allah, belum tentu. Ya, tapi insya Allah salat tahajud pada malam hari yang kita lakukan itu yang akan menolong kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.